Panjang dulu ya, 1 jam. Selanjutnya, silakan Pak Tobas. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Yunus, Ibu Yenti, saya ingin menyampaikan 2 hal. Yang pertama adalah pertanyaan yang saya harapkan kita mendapatkan penjelasan. Yang kedua, saya juga mohon masukan nantinya untuk hal-hal apa yang nanti bisa kita lakukan di DPR dalam rangka mengawal persoalan 349 triliun ini. Nah, yang pertama pertanyaan ini ke Pak Yunus Hussein. Jadi saya ingin mewakili pertanyaan-pertanyaan publik, utamanya pertanyaan dari orang-orang awam yang mungkin belum mengetahui bagaimana cara kerja PPATK. Nah, karena itu saya mohon bisa dijelaskan bagaimana cara kerja PPATK yang benar, ya. Nah, saya mohon konfirmasinya apabila keliru ataupun benar disampaikan penjelasannya. Jadi begini, apakah tugas PPATK ini, ya, dia kan kalau kita lihat namanya PPATK, ya, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Artinya yang dilakukan oleh PPATK adalah dia menganalisis transaksi keuangan. Oke. Nah, dari hasil analisis ini ada dua hal yang bisa ditemukan. Yang pertama, dia temukan analisis transaksi keuangan yang wajar. Oke, berarti tidak ada masalah di situ. Yang kedua, bisa saja kemudian dia menemukan analisis mencurigakan. Oke. Nah, apakah itu? Yang kedua, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yunus, ya. Produk dari laporan PPATK itu ada beberapa, ya. Ada informasi, rekomendasi, laporan hasil analisis atau LHA, ada laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Nah, kalau kemudian PPATK bekerja tadi kan melakukan analisis, kemudian ditemukan yang kedua tadi yang tidak normal atau mencurigakan, maka dia keluarkanlah produk yang namanya LHA. Nah, apakah benar kalau misalnya kita berpikir bahwa LHA itu, kalau berdasarkan dari keterangan Pak Yunus tadi, LHA ini kan tadi dia seperti bola yang ditendang oleh gelandang, ya. Kemudian bola itu dieksekusi oleh penyidik untuk kemudian dilakukan penyelidikan dulu, dan hasil penyelidikan kalau sepengetahuan saya dia muaranya bisa 3. Penyelidikan kan di dalam juga ada verifikasi data dan sebagainya. Apa yang muara 3 dari hasil penyelidikan ini? Muara pertama, ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka dia mengarah kepada penegakan hukum. Muara kedua, dia belum menemukan bukti permulaan yang cukup tapi butuh penelusuran lebih lanjut, maka belum sampai pada penyidikan, dia masih penyelidikan, berarti statusnya masih belum ke arah penegakan hukum karena butuh penelusuran data lebih lanjut atau bukti lebih lanjut. Yang ketiga, bisa juga hasil penyelidikan ini ternyata ditemukan setelah diverifikasi normal atau wajar, berarti tidak ada tindak pidana pencucian uang misalnya. Nah, kan 3 muara itu dari hasil sebuah penyelidikan. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau kemudian LHA ini tadi muaranya masih bisa ke berbagai macam, ya, masih bisa ke arah penegakan hukum, masih bisa dia butuh penelusuran lebih lanjut, masih bisa bahkan dia dikatakan normal atau wajar, artinya clearance, apakah kita bisa mengatakan bahwa LHA ini sebenarnya bukan produk final yang bisa menentukan sebuah laporan itu sebagai tindak pidana pencucian uang? Nah, itu, ya, kalau lihat konstruknya seperti itu. Terkait dengan ini, tadi Pak Yunus juga sudah sampaikan bahwa yang menentukan TPPU itu adalah penyidik, bukan PPATK. Tetapi kemarin dalam rapat pertama kita dengan PPATK, ketika kita minta penegasan, Pak Ivan mengatakan 349 triliun ini adalah TPPU. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita, yang kemudian kita kritisi, malah menjadi orang-orang menyatakan kita ingin menghalangi dan sebagainya, padahal tidak demikian. Justru kita ingin mengkritisi bahwa pernyataan
sebuah data itu TPPU kan harusnya penyidik, itu yang kita ketahui. Nah, kita ingin mengetahui apakah cara kerjanya PPATK harusnya seperti itu tadi yang seperti saya sampaikan. Nah, bagaimana yang benar, ataukah ada hal-hal yang harus kita perbaiki di sini ya, dalam arti kita meluruskan kembali kerja ini supaya sesuai dengan koridor yang benar. Yang kedua, terkait dengan data 349 triliun. Kalau dari keterangan PPATK, kemudian Pak Menko dan Ibu Sri Mulyani, ini karena datanya sama semuanya berasal dari PPATK, ini kan 349 ini berasal dari 300 LHA. Jadi 349 ini asalnya adalah 300 LHA. Oke, tadi kita kaitkan ya, LHA ini final atau bukan. Oke. LHA. Dari 300 LHA ini, menurut keterangan Ibu Sri Mulyani, dan dikombin juga kalau kita kaitkan dengan keterangan Menko, 100 surat itu, 100 LHA itu dikirimkan ke aparat penegak hukum. Sementara 200 dikirimkan ke Kemenq. Yang 100 ke aparat penegak hukum jumlahnya 74 triliun. Kemudian yang 200 terbagi lagi. 253 triliun atau 65 surat LHA itu jumlahnya 253 triliun, sementara 135 surat atau LHA terdiri dari 22 triliun, yang kemudian 22 triliun ini oleh Kementerian Keuangan dipecah lagi, ternyata temuannya adalah 18,7 itu adalah transaksi yang terkait dengan korporasi yang ada kaitannya dengan pegawai, barulah yang 3,3 triliun yang terkait langsung dengan oknum pegawai. Oke. Nah, pertanyaannya terkait dengan data ini, kalau kita merujuk pada angka 349 yang dasarnya LHA, ya, apakah kemudian 349 ini bisa dikatakan sebagai data final? Karena dasarnya LHA, itu satu. Kedua, dalam penyampaiannya di rapat ini, Kepala PPATK mengatakan bahwa sebagian besar sudah ditindaklanjuti. Kemudian keterangan Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 juga begitu, bahwa sebagian besar juga sudah ditindaklanjuti. Kalau sebagian besar dari LHA ini sudah ditindaklanjuti, apakah kemudian kita harus memilah lagi datanya? Mana yang sudah ditindaklanjuti, mana yang belum ditindaklanjuti, mana yang belum ditindaklanjuti ini dia sudah berujung pada penegakan hukum. Kalau dari keterangan Ibu Sri Mulyani di Komisi 11, sebenarnya kan yang bisa dikatakan bahwa data LHA yang dapat berujung ke penegakan hukum yang sudah kita bisa pastikan itu kan 74 triliun 100 LHA itu, karena memang diarahkan ke aparat penegak hukum. Sementara 200 suratnya kan mesti kita verifikasi lagi, mana yang sudah selesai clearance. Tadi kan dikatakan ada kemungkinan kasus Gayus masuk di situ. 189T sudah inkrah, ya. Artinya tidak bulat lagi 253 yang di Kemenq itu, harus kita pilah-pilah lagi, tersisa berapa, barulah kita bisa kejar untuk penyelidikan lebih lanjut, atau kalau ditemukan bukti untuk arah penegakan hukum. Nah, terkait dengan itu, saya ingin mendapatkan masukan hal apa yang harus dilakukan oleh DPR. Tadi Pak Yunus Hussein mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk rekonsiliasi data. Saya setuju sekali. Dari awal yang saya mintakan ketika dalam rapat dengan PPATK maupun dengan Pak Menko, itu adalah soal rekonsiliasi data. Ya. Kenapa rekonsiliasi data ini menjadi penting untuk menentukan langkah selanjutnya? Kalau misalnya datanya hanya gelondongan 2009-2023, sementara dikatakan sudah ada yang ditindaklanjuti, kemudian bahkan mungkin saja sudah ada yang clearance karena sudah selesai, kita kan tidak bisa mengetahui langkahnya apa. Kalau sudah selesai ya berarti
Sudah, kita tidak lakukan apa-apa. Kalau arah penegakan hukum, kita kawal penegakan hukumnya. Kalau arah penelusuran lebih lanjut, kita dorong Kementerian Keuangan untuk menelusuri lebih lanjut, kan begitu. Nah, seberapa penting rekonsiliasi data ini dilakukan? Itu pertanyaannya dan sekaligus masukannya. Yang terkait dengan itu, kemarin beberapa hari yang lalu, kemarin atau 2 hari yang lalu, ya, Wamenq itu memberikan penjelasan ya terkait dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Ya. Kemudian dari data itu Pak Menko mengatakan clear ya, ini sama. Saya cek datanya Pak Yunus ya di dalam keterangan itu. Jadi ternyata dari data persandingan data antara data Pak Menko dengan data dari Wamenq itu tetap berbeda. Samanya memang sama karena samanya dalam arti sama dalam jumlah LHA, sama dalam jumlah total nilai itu pasti sama ya karena datanya sumbernya satu PPATK. Tapi cara pengkategoriannya kemudian ketika dimasukkan kategori ini ternyata berbeda. Contoh nih misalnya dari dari Kemenko kan membuat 3 kategori ya. Transaksi keuangan yang mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenq dan pihak lain, transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan kewenangan Kementerian Keuangan. Nah, di kategori yang pertama ada perbedaan nilai. Kalau di kalau di Menko itu 35.548 miliar. Kalau di Wamenq itu 35.117 miliar. Ada sekitar berapa ini? 400-an miliar. Itu bukan angka yang kecil, ya. Artinya masih belum sinkron nih datanya. Demikian pula juga di kategori kedua dan kategori ketiga pun juga angkanya beda. Di totalnya 53 miliar ya dibandingkan dengan 47 miliar dan seterusnya. Termasuk juga jumlah ASN Kementerian Keuangan juga berbeda 2 orang, yang di Menko itu 491 orang, yang di Kemenq 489 orang. Nah, artinya ya kalau kemudian saya meminta konfirmasi, kalau rekonsiliasi data ini belum terjadi, maka apakah sulit juga bagi DPR untuk mengarahkan tindak lanjutnya apa? Yang kedua, apakah juga dengan ramai-ramainya ini justru menyulitkan kerja PPATK? Karena PPATK kan intelijen keuangan. Kalau mainnya di publik seperti ini dengan data yang juga ternyata harus disesuaikan dan sebagainya, justru kerja intelijen keuangan yang tadi berfungsi sebagai gelandang itu tadi malah menjadi sulit. Apakah demikian, Pak Yunus? Dan terakhir untuk Ibu Yenti, terkait dengan pidana asal. Ini kan kalau terkait dengan 349 ini kan adalah transaksi mencurigakan. Kalau menurut versi Kepala PPATK bahkan langsung dia TPPU yang melibatkan di lingkungan Kementerian Fungsi dan Tugas di Kementerian Keuangan. Artinya saya perkirakan 2 di situ, kepabeanan atau bea cukai dan pajak. Ya. Nah, oleh karena itu saya minta masukannya dari Ibu Yenti ya terkait dengan apa yang harusnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang kita di Komisi 3 ini, Komisi Hukum juga bisa mengawalnya. Ya, apakah kemudian kembali sama seperti yang tadi disampaikan, dia pilah dulu datanya mana yang clearance, mana yang masih ditelusuri, mana yang mengarah ke penegakan hukum, dan kemudian dipastikan dulu ini bea cukai, ini pajak juga persoalan apa, bea cukainya juga persoalan apa. Apakah harus sejelas itu dulu baru kemudian kita bisa melangkah? Pertanyaannya, kalau misalnya kemudian kita juga belum tahu nih seperti apa pembagiannya, terus lantas bagaimana kita mengawal kasus ini agar bisa terbongkar dengan tuntas. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
mengingat hari ini bulan puasa hampir buka, kawan-kawan saya batasi 5 menit ya. Kalau lebih dari 5 menit saya ingatkan kembali. Setuju ya? Sebelah kiri. Pak Enji silakan. Enggak ada. Terus? Cukup? Oh, baik. Pak Yunus, Bu Yenti. Oh ini Pak Arteria yang mau nanya ini, bintang top kita. Silakan Pak Arteria. Terima kasih Pak Ketua yang baik hati. Pak Dr. Yunus Hussein yang amat kami hormati, Pak Dr. Yenti yang amat kami hormati. Saya tidak mau bahas mengenai kejadian kemarin. Ini kita bicaranya mengenai pencucian uang saja ini. Pencucian uang pasal 1 ayat 1 didefinisikan sebagai segala perbuatan yang termasuk atau yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan undang-undang ini. Definisinya nggak jelas ini, Bu Dokter. Kalau orang awam nggak jelas, Pak. Kasihan ini. Saya aja anggota DPR juga masih bingung bacanya, Pak. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Definisi yang tidak menerangkan. Dan tidak mendefinisikan. Jadi, ada perbuatan-perbuatan yang termasuk juga mencuci uang, tapi tidak bisa dipidana. Kalau dari definisi pasal 1 ayat 1 itu, Pak dan Ibu narasumber. Sekarang saya mau tanya, perbuatan-perbuatan yang mencuci uang yang tidak bisa dipidana itu yang mana? Ini kan tafsir a contrario. Atas tafsir pasal 1 ayat 1, saya minta klarifikasi. Kemudian pasal 1 ayat 5, transaksi keuangan mencurigakan. Tapi pasal 1 ayat 1 sepakat ya, ada pencuci uang tapi tidak dipidana. Sepakat dulu nih kita ya. Bisa nggak begitu? Atau nggak sepakat? Yang kedua, pasal 1 ayat 5, transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, dari karakteristik, dari kebiasaan pola transaksi. Ini saya diajarkan hukum perbankan sama Dr. Yunus Hussein, ini dosen saya, Pak. Nah, kalau untuk menilai ini, siapa yang menilai profil, karakter, kebiasaan pola transaksi? PPATK. Atas penilaian PPATK boleh tidak di-challenge, minimal oleh pihak yang sedang terperiksa. Oh, boleh. Di pasal yang mana? Saya nggak melihat. Justru ada ketentuan yang namanya tipping off, anti-tipping off ya Pak Dr. Yunus ya. Waktu kita diperiksa ini bank nggak boleh ngasih tahu kita ini. Padahal kita nasabah terbaik sama banknya itu. Kita dikerjain banknya nggak boleh ngasih tahu. Nah, ini yang kita katakan kalau diberikan kewenangan yang seperti itu amat sangat membahayakan. Kita tidak bisa membersihkan diri. Tidak bisa melakukan upaya klarifikasi. Kenapa saya katakan begitu? Karena nanti endingnya adalah di 44, pasal 44L. Perdebatan itu berakhir pada saat menyerahkan hasil itu kepada penyidik. Ini yang seringkali kejadian dalam praktek.
negara ini menghilangkan kearifan lokal. Bagaimana musyawarah untuk mufakat, bagaimana nanti kok musyawarah bukan kita turunkan lagi atau kita naikkan lagi. Bagaimana kita ini tabayun. Tabayun itu diklarifikasi dulu. Klarifikasi, ini benar enggak transaksinya transaksi apa? Oh, kenapa nariknya sekian? Gitu loh. Nah, ini kami juga mohon nanti diberikan penjelasan. Kemudian yang transaksi mencurigakan yang patut diduga untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh undang-undang. Ini seperti apa? Nanti saya ingin tanyakan juga, jangan-jangan nanti misalnya untuk menghindari kewajiban perpajakan masuk ke sini ya Pak Dokter ya? Nah itu Pak, dijelaskan Pak. Karena takut pajaknya progresif, namanya nama orang. Itu loh. Ini masuk ini enggak? Ini Pak Dokter nanti kami dikayakan lagi dan publik dikayakan. Kemudian yang dilakukan atau batal dilakukan. Ini transaksi yang dilakukan atau transaksi yang batal dilakukan itu maksudnya seperti apa Pak? Dikasih gambaran. Kemudian transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor. Ini yang poin D. Ini dasarnya apa? Dasarnya apakah orang bisa melaporkan ke PPATK? Apakah orang melaporkan ke polisi? Polisi minta permohonan informasi? Atau apa? Karena ini semua nih nilainya komersial ini. Kalau Bu Dr. Yenti kan praktisi betul, dia tahu nih. Ini duit semua, ngelaporin bisa diduitin ya Bu ya. Ini juga begini. Yang pasal 2, Pak. Hasil tindak pidana E to Z itu, A sampai Z 25. Saya kasih contoh lah, misalnya tindak pidananya korupsi. Itu tindak pidana korupsi. Ini kalau memang di bawah kesadaran penuh atau patut diduga ini uang korup. Misalnya tadi Pak Dokter mengatakan 2M. 2M itu dicuci lah. Namanya nyuci itu dari 2M bisa jadi 6M. Bisa jadi kurang dari 2M. Yang dihitung pencucian uangnya berapa itu Pak Dokter? Ini kita harus ada bersepakat dulu nih. Ini bagian daripada kisruh kemarin, walaupun saya tidak mau bahas yang kemarin. Nah, kalau uang itu tidak hasil tindak pidana, itu kan bukan pencucian uang. Tapi bagaimana si objek terperiksa ini sudah menjadi korban dulu. Karena di undang-undang ini tidak ada ruang untuk klarifikasi. Kan jalan terus nih, kita nasabah, kita nggak tahu tiba-tiba ada operasi, jalan. Nah, ada nggak ruang atau celah? Itu. Saya tadi dikatakan tadi, itu kan masalah teori monisme. Kalau terbukti fakta, tidak diperlukan, dibuktikan mens reanya. Nah ini kami mohon juga nanti diberikan gambaran. Pertanyaan berikut, kalau harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, pasal 345 itu unsurnya tidak terpenuhi ya Pak dan Ibu ya. Itu tadi, bagaimana sesegera mungkin kita sudah tidak dilibatkan dengan urusan TPPU.
Karena ini kan berproses terus, jalan nyampe ke penyidik. Padahal kita bisa katakan, ini bukan hasil tindak pidana. Tapi tidak ada kanal untuk kami mengatakan ini bukan hasil tindak pidana. Uang kami tidak ditanyakan kok. Kami tidak diperiksa. Yang urusannya kan antara PPATK dengan pelapor, dengan bank. Itu. Ini kami mohon Pak Dokter kan praktisi. Zamannya Pak Dokter ini tajam, tapi hening. Kan PPATK bukannya begitu Pak Dokter. Gitu loh. Kalau sekarang saya nggak tahu, saya nggak mau boleh ngomong lagi yang kayak gitu. Mengenai ketentuan pasal 23, Pak, ini mengenai transaksi tunai minimal 500 juta. Ini apa angka ini relevan apa tidak ini? Sekarang harga Innova aja di atas 500. Nah ini juga harus ada kesepakatan Pak. Ini nanti kami juga mohon ini jadi tugas DPR juga untuk mengatakan. Nah berikutnya mengenai LKTM khusus pasal 17. Ini mengenai profesional yang dikenakan kewajiban untuk melakukan kewajiban pelaporan. Ini kenapa ini aja ya? Atau apa yang harus ditambahkan lagi? Kalau dikatakan sama Pak Dokter, tadi mengatakan notaris PPATK taat. Betul ya? Gini Pak Dokter, ya dia pasti taat karena produknya itu berjejak Pak. Buat akte ada buktinya, buat ini ada buktinya. Lawyer belum tentu kerjanya ada jejaknya. Itu. Nah, saya sepakat itu lawyer juga katanya ini memang harus juga di ini ya. Kita nanti menjadi bahan diskusi lah. Itu. Berikutnya mengenai hasil analisa, hasil pemeriksaan tidak sama dengan LTKM. Ya itu betul. Sepanjang pengetahuan dan pengalaman terbaik Pak Dokter, itu memang betul bahwa dalam membuat LHA, LHP itu, pihak yang menjadikan objek itu memang tidak ditanyakan Pak. Atau memang bisa saja ditanyakan. Tidak boleh ya? Undang-undangnya tidak boleh memang ini. Oh, jadi memang tidak boleh itu ya. Oke. Itu jadi memang tidak boleh. Oke. Nah berikut. Singkat ya waktu kita. Saya bolehnya udah banyak nih. Aduh. Wah hilang pertanyaannya. Kemudian sedikit Pak. Boleh nggak? Misalnya ada pelapor. Saya laporin Tobas. Tobas melakukan tipu gelap 372, 378. Saya ke polisi Pak. Saya ke polisi. Saya bilang Pak Polisi, jangan 372, 378, TPPU-nya mainkan. Pak polisinya main nih. Sat. Ini. Kemudian minta permohonan informasi Pak. Polisi minta permohonan informasi, tas, gitu. Ke PPATK, Pertanyaan saya Pak, produknya itu apa Pak? Apakah informasi? Apakah rekomendasi? Apakah LHA? Apakah LHP? Ini nanti tolong dijawab. Nah, tiba-tiba, ini saya kaget juga Pak. Tiba-tiba kok produknya LHA Pak. Misalnya gitu ya Pak. Nah, boleh tidak
LHA-nya nih, misalnya juga ini, berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik, diperoleh informasi berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik. Oh, saya kan koordinasi sama penyidik ya. Saya nggak ngerti nih, emang benar atau enggak. Diperoleh bahwa terdapat adanya dugaan Tobas melakukan atau dugaan ini misalnya setoran tunai lah yang dilakukan oleh Tobas ke dalam rekeningnya. Itu loh. Yang diduga bersumber dari hasil tindak pidana. Ini LH Pak, LHP kan lain lagi Pak ya. Ini LH nih. Boleh nggak bunyinya begitu? Kan yang Prof katakan tadi, ya Pak Dr. Yunus katakan tadi, kita ini sebagai gelandang Pak, memberikan asis ya, bukan mencetak gol. Iya. Kalau main bola, saya ikutin irama main bola juga ini. Nah kemudian, boleh nggak kesimpulannya juga nih sama, berdasarkan hasil penelusuran transaksinya Tobas, ditemukan cukup banyak transaksi, patut diduga transaksi setoran-setoran itu merupakan hasil tindak pidana yang 372, 378. Ini kan kesimpulannya penyidik, Pak. Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Yang mohon untuk diberikan pencerahan kepada kami, Pak Dr. Yunus, Ibu Dr. Yenti. Terima kasih. Baik, Pak Yunus atau Bu Yenti yang menjawab, silakan. Baik, terima kasih. Bismillah, saya akan menjawab. Sebagian besar memang berkaitan dengan pola transaksi, mungkin itu Pak Yunus. Jadi pertanyaannya yang kepada saya adalah, tadi Bapak, mana Bapak tadi dari Golkar, bagaimana bahwa tindak pidana pencucian uang itu memerlukan tindak pidana asal. Memang begitu. No money laundering without predicate offense, saya sudah tulis di sini. Tidak mungkin ada pencucian uang tanpa kejahatan asal. Namun, untuk menduga adanya tindak pidana asal di penyidikan, bisa saja langsung masuk TPPU-nya dulu dengan bukti permulaan, 2 bukti permulaan adanya TPPU, yaitu adanya transaksi yang mencurigakan, yang itu kemudian sudah ada di LHA. LHA itu kan asalnya dari transaksi yang mencurigakan yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan, pelapor ya Pak istilahnya ya. Nah, pihak pelapor kepada PPATK, dan juga nanti ada satu alat bukti lain. Mungkin ahli itu sudah cukup untuk tindak pidana, dugaan tindak pidana pencucian uang, sangkaan tindak pidana pencucian uang. Namun untuk hanya tindak pidana pencucian uang saja lanjut ke pengadilan, kalau menurut saya tidak. Walaupun di dalam pasal 63 saya juga sampaikan di sini 69 itu dikatakan bahwa pasal 69 ini juga pernah terjadi pada waktu Joko Susilo, tindak pidana TPPU yang 2004 tanpa pembuktian kejahatan asalnya, hanya dengan pembuktian terbalik. Kalau menurut saya ya, karena dengan tindak pidana seseorang dipidana tindak pidana asal dan TPPU, atau seseorang tindak pidana asal dan TPPU, berarti kan dia dipidana dengan 2 perbuatan kejahatan. Harusnya dua-duanya juga dibuktikan. Kalau pandangan saya sudah banyak menulis, juga di dalam buku saya juga saya tulis itu, sehingga dalam pasal 69 dikatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Kalau saya menulis bahwa dalam penyidikan bisa tidak perlu dibuktikan kejahatan asalnya. Berdasarkan LHA, kemudian ada ahli, sudahlah, ini tindak pidana pencucian uang. Bisa. Tapi kalau sudah ke tahap 2, saya tidak lupa ini juga ada surat edaran Jaksa Agung pada waktu itu Pak almarhum Basrip Arif mengatakan kalau mau limpah tingkat 2 sudah harus ada kejahatan asalnya.
Tapi kalau di penyidikan boleh, karena itu memang milestone-nya ya, tonggak yang sangat bersejarah adalah yaitu ketika ada kejahatan asal yang kita tidak tahu tapi kita tengarai dengan adanya transaksi-transaksi yang janggal, yang tidak sesuai dengan profilnya, yang terlalu besar, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Yunus Hussein misalnya tadi, menghindari pelaporan, artinya kan yang harus dilaporkan adalah 500 juta ke atas. Jadi transaksinya yang ada di dalam kasus itu biasanya dalam satu hari itu dijaga tidak sampai 500 juta. Itu anti smurfing kalau di Amerika itu tidak dipecah-pecah transaksinya untuk menghindari reporting obligation, kewajiban pelaporan. Nah itu tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Jadi tidak perlu TPPU itu tindak pidana asalnya duluan apalagi dipisahkan. Dasar hukumnya apa tadi ditanyakan, berdasarkan pasal 75 disampaikan bahwa dalam hal tindak pidana, tadi yang disampaikan contoh tadi bahwa Pak Arteria tadi contohnya Pak Tobas tiga-tiganya 372, 378. Memang memungkinkankah? Ya tega sekali. Nah tadi seandainya ada laporan 372, 378. 372, 378 biasanya pelapor memang begitu menginginkan ada TPPU-nya. Itu bisa disampaikan. Bahkan saya mengatakan kepada penegak hukum, terutama KPK misalnya, kalaupun tidak ada, misalnya tindak pidana korupsi, yang dikorupsi uang, yang disita mobil lah, itu mobil itu kan TPPU, kan yang disita uang itu jadi mobil. Ketika uang hasil korupsi jadi mobil itu namanya TPPU. Tapi sayangnya KPK jarang sekali. Tapi kalau yang lain sering, karena saya sering. Saya tahun lalu saja sekitar 20-an saya memberikan keterangan ahli di penyidikan. Dan banyak sekali, sudah banyak sekali TPPU bisa, terutama yang dilaporkan kejahatan asal, kemudian yang korban menginginkan ada TPPU-nya. Kenapa? Karena korban menginginkan uang itu kembali. Termasuk kalau ada temuan korupsi, yang seperti sekarang ini ya tentu harus pakai TPPU lah, uang-uang itu gimana, di mana, siapa yang, masa ada orang menguasai hasil korupsi terus kemudian dia tersentuh saja, tidak. Nah ini kan kita mau membangun integritas bangsa, moral bangsa, jangan mau menikmati hasil kejahatan. Katanya tadi kan harus tabayun, yang kita nikmati yang sudah kita tabayun bahwa itu adalah tidak terlibat kejahatan. Itu sebetulnya inti dari TPPU seperti itu. Namun memang bisa. Tetapi saya termasuk yang tidak sepakat kalau ke pengadilannya gelundungan tanpa ada kejahatan asal. Kecuali memang saya disebutkan di sini juga jenis-jenis pelaku. Pelaku TPPU itu bisa pelaku yang utama yaitu principal violators, yaitu orang yang korupsi dan kemudian dia melakukan TPPU. Yaitu mungkin hasil korupsinya diberikan kepada istrinya, diberikan mobil untuk anaknya. Nah itu adalah pelaku, dia dapat yang double crimes, dia kejahatan asal, korupsi dan TPPU. Dia dua dalam satu berkas kalau bisa, pasal 75 kan disampaikan dalam hal penyidik tindak pidana asal menemukan bukti permulaan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik menggabungkan antara tindak pidana asal dan TPPU dan lapor kepada PPATK. Nah, ini saya juga saya pertanyakan, apakah penyidiknya selalu lapor dan bagaimana pengawasan PPATK terhadap laporan itu? Saya berpikir nampaknya sistem tidak jalan semuanya, tidak semuanya jalan, beda ya Pak, jalan semuanya. Ada yang jalan, ada yang tidak, itu apa? Tidak semuanya jalan apa tidak jalan semuanya? Jadi saya agak takut kalau di sini Pak, nanti kayak Pak Arteria nanti ya. Jadi tidak semuanya bisa, tidak semuanya jalan. Jadi itu kan karena memang harus lapor kepada PPATK. Artinya apa? Kalau memang penyidiknya juga tidak lapor, ya harus ada tindakan. Kalau kemudian PPATK yang tidak tahu juga harus ada tindakan. Itu jadi memang seharusnya kalau di penyidikan bisa, itu karena itu kunci dari TPPU, di penyidikan bisa. Jadi jangan, ya memang mana ruangan kita untuk, memang begitu, anti tipping off itu tidak boleh diketahui ketika bahkan nasabah tidak boleh tahu ketika rekeningnya sedang dilaporkan ke PPATK. Siapapun yang membocorkan juga ada sanksi pidananya. Dan kalau nasabahnya itu sampai tahu bahwa itu sudah dilaporkan ke PPATK dan ternyata uangnya itu sah-sah saja,
maka sudah ditentukan bahwa baik penegak hukum maupun bank itu tidak bisa dituntut pidana dan tidak bisa digugat perdata. Ya memang begitu ya, sudah resiko karena kok tiba-tiba rekeningnya tinggi ya nggak apa-apa lah Pak. Kalau tiba-tiba rekeningnya tinggi tapi ternyata itu hasil warisan yang sah ya nggak apa-apa diperiksa. Karena takutnya ada yang tiba-tiba tinggi dan memang betul-betul itu hasil kejahatan. Jadi hukum kan gitu, jadi hukum lebih banyak kepada melindungi kepentingan yang terbesar daripada kepentingan yang kecil. Kan dikatakan bahwa untuk kepentingan yang terbesar itu didahulukan. Memang ada side effect-nya yaitu ada kalanya sudah dilaporkan ternyata tidak ada apa-apanya. Ya nggak usah marah karena kalau marah pun nggak bisa karena sudah disebutkan tidak bisa gugat perdata maupun dituntut pidana. Karena kita demi kebaikan. Gitu Pak Artiri aja nggak apa-apa kan? Bapak kalau apa memang uang Bapak banyak ya ternyata halal ya udah nggak masalah kan? Kalau haram baru ngeri. Nah gitu. Jadi terus kemudian 3 dugaan TPPU tadi justru saya apa yang harus dilakukan oleh DPR dan ya ini harus dikelirkan. Saya juga heran Pak, kalau namanya LHA dari 2009 sampai dengan 12 tahun ini. Ya itu berarti tidak including yang sudah gayus sudah mungkin. Itu kan sudah inkrah. Yang namanya LH adalah tujuannya adalah untuk diberikan kepada penyidik untuk penyidik mengetahui, menyampaikan, mendalami dan menyampaikan bahwa ya ini firm ada dugaan TPPU. Silakan penyidik mencari kejahatan asalnya. Seperti itu. Jadi tidak logikanya ketika disampaikan dalam rangka sekarang ini ketika ada Rafael, kemudian ada LHKPN, kemudian ada angka 56 miliar, kemudian menjadi 500 miliar, kemudian 300 triliun, kemudian 349 triliun, kemudian ada 180, diantaranya itu ada 189 triliun karena bea cukai, itu dan itu semua dari LHA, itu berarti belum, itu adalah itu adalah yang seharusnya kepada penyidik. Jadi itu tidak mungkin, nggak make sense kalau itu adalah sudah diselesaikan loh, bagaimana? Ya ini kan berarti nggak match antara PPATK dan Menteri Keuangan atau bahkan dengan putusan pengadilan. Ya yang harus dikeluarkan oleh PPATK nanti Pak Yunus Husain mungkin bisa koreksi saya. Ya itu yang memang yang akan ditindaklanjuti. Lah kalau sudah selesai terus untuk apa disampaikan? Terus membuat kita semua ribut sekali dan kita tetap ditagih untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Itu. Bahkan ada kata 189 2 kali, hampir sama. Itu aneh sekali ada kejahatan kok hampir sama. Karena yang dulu pakai bea cukai tidak bisa, sekarang nanti pakai pajak. Seperti berbicara beli apa, ini uang negara yang besar sekali. Ini bukan angka. Saya mengatakan bahwa ini bukan angka, ini Bu adalah Yanti, uang. saya tanya nih. Ya. Mestinya kan LHA ini kan diserahkan kepada penyidik. Betul. Tapi dari LH 349 triliun ini kan sudah banyak yang diselesaikan, ada beberapa tadi yang disebutkan. Misalnya emas sudah selesai, Gayus sudah selesai, Angin Prayitno sudah selesai, kasus Aluna juga hampir selesai. Berarti kan ini tidak utuh 349. Menggulir ini ke publik, apakah ini ada motivasi tertentu? Silakan Bu. Terima kasih ya Pak Pimpinan. Ya berarti sebetulnya yang dari PPATK itu adalah yang harus ditentukan oleh penyidik. Tapi kemudian klarifikasinya adalah bahwa ini sudah selesai, ini. Itu kan tidak cocok. Jadi dari PPATK, ya saya sejak awal memang beberapa kali, bukan hanya sekali Pak, sering sekali. Misalnya ada rekening gendut PNS muda, mungkin kalau di browsing di media itu masih ada. Ya memang selama ini seperti itu, padahal kita punya anti tipping off. Anti tipping off itu apa? Kalau kita sedang melihat begini tadi disampaikan, tidak mungkin kita sampaikan kepada yang bersangkutan karena PPATK belum mempunyai suatu upaya untuk upaya paksa. Kalau ketahuan keburu hilang makin sulit. Itu gunanya anti tipping off. Artinya kalau jangan sampai kita udah capek memproses, tiba-tiba uangnya sudah hilang tanpa sudah ada kewenangan penyidik untuk memblokir misalnya seperti itu. Jadi kalau LHA PPATK sejauh ini itu memang penyidik Pak. Jadi
Bagaimana sesuatu dilaporkan sebagai LHA tapi sudah selesai? Ya, silahkan yang membuat berita kepada masyarakat untuk klarifikasi kepada masyarakat. Tetapi dari perspektif teori dan juga bagaimana bunyi perundang-undangan itu fungsi dari PPATK dengan LHA-nya. Di dalam imajinasi, di dalam perspektifnya masyarakat itu adalah ada dugaan Pak, dugaan TPPU berkaitan karena ada transaksi mencurigakan yang sudah didalami oleh PPATK yang namanya LHA. Tapi kalau berkaitan dengan angkanya Bapak Ketua memang itu bisa saja mutasi. Seperti yang disampaikan, bolak-balik disampaikan bahwa misalnya ini seperti laborasi Taurus, saya juga datang ke Papua, saya juga hadir. Itu ternyata memang uang itu kesana kemari dihitung semuanya, itu bisa jadi. Tetapi prinsipnya yang dilaporkan sekecil apapun, sebesar apapun adalah itu yang belum ditentukan oleh penyidik, apakah itu ada TPPU-nya. Apalagi kalau itu sudah selesai, tidak akan itu justru tugasnya sekarang harus jelas itu bagaimana penyelesaiannya oleh penyidik. Disampaikan apakah, nah sekarang kalau misalnya sebesar itu dari LH PPATK, yang selalu dikatakan bahwa banyak sekali ribuan bahkan ratusan ribu LH PPATK sedikit sekali yang ditindaklanjuti. Ini permasalahan negara. Ini apakah yang dikatakan Pak Yunus Hussein bahwa LH itu harusnya lebih dari setengah matang. Ini jadi ada masalah apa ini dengan penyidiknya? Ataukah penyidiknya yang bermasalah karena tidak profesional, tidak mau, ataukah PPATK-nya yang itu tidak matang? Nah ini kita harus lihat yang jelas potensi atau kerugian yang sudah timbul itu ada apa tidak. Itu menjadi hak masyarakat untuk bahwa TPPU ini harus dikedepankan ketika ada kejahatan asalnya. Itu mungkin yang ditanyakan kepada saya itu tadi kan aliran. Makanya aliran itu kan dari hampir 400 triliun itu aliran. Apakah uangnya itu 400 triliun, apakah kurang ya nggak tahu. Walaupun hanya 2 kali ngalir juga bisa saja kan. Sekali 200 triliun, 2 kali 200 triliun juga bisa jadi 400 triliun. Tapi itu aliran. Ya, itu memang Pak Yunus Hussein yang secara teknis itu mengetahui tentang hal itu. Kemudian pola transaksi yang mencurigakan dan sebagainya itu ya kalau penyidik itu bisa Pak, itu dalam praktek itu sering sekali saya untuk menentukan bahwa yang bersangkutan itu patut menduga. Meskipun dia tidak tahu, tapi sebenarnya dia tahu sekali suaminya itu siapa. Dia dapat apa, banyak Pak, terutama yang berhubungan dengan orang-orang yang dia sebenarnya tahu orang itu bandar narkoba. Dia ini tahu, ketika dia menerima dia tidak tahu bahwa itu hasil kejahatan, tetapi dia harusnya bisa melihat bahwa memperkirakan bahwa yang diterima itu adalah mencurigakan dari hasil kejahatan. Itu yang namanya mungkin Pak Arteria pro parte dolus pro parte corpus. Itu biasa sekali. Di KUHP sekarang pun ada 480, 483 juga yang patut diduganya akan menimbulkan itu sesuatu yang penyidik secara profesional, penuntut umum dan hakim harus sudah bisa. Kita sudah lama sekali merdeka. Jadi untuk mencari bukti seperti itu sebetulnya bisa. Yang namanya circumstantial evidence pun bisa. Tapi tadi yang berkaitan dengan mens rea, pasal 345 ya Pak ya. 345 itu sebelum Pak. Kalau di sini memang kan setiap orang menempatkan, memang tidak ada kata sengaja. Di dalam teori kan kalau tidak ada kata sengaja maka tidak perlu dibuktikan, tapi secara elemen itu ada sengajanya. Ya memang itu ada bahayanya, KUHP sekarang juga tidak ada kata sengaja. Tapi pada umumnya nanti ada petunjuk circumstantial evidence, bukti-bukti yang lain itu bisa untuk pertimbangan putusan bahwa dia memang sengaja menerima dan dia memang patut menduga bahwa yang diterima itu, artinya menerima itu memang dia mau menerima untuk pasal 5. Dan yang diterima itu dia sebenarnya bisa menilai yang diterima itu sesuatu yang ada masalah. Baik reason the giving-nya, alasan pemberiannya maupun dari jumlahnya dikaitkan dengan profil pemberinya. Dan itu sudah sering sekali muncul di pengadilan dan kita sudah menjelaskan dari aspek betul-betul teori mendalam teori hukum pidana. Itu tidak ada masalah Pak Arteria. Jadi
kalau Pak Tobas memang 378, 372 ya tenang aja gitu. Jadi nggak masalah gitu. Ya, Ibu. saya kira itu yang nanti mungkin kalau kurang nanti saya sampaikan lagi. Silakan Bapak, terima kasih. Pak Yunus, silahkan waktu Pak Yunus 15 menit, mungkin jawabannya bisa dimaksimalkan. Terima kasih banyak atas Silakan. pertanyaannya. Kalau perlu sahur bersama gitu ya. Jadi pasal 11 itu biasanya yang dalam praktik yang dirasakan individual ya, menyebut orang, menyebut reporting parties ya. Tapi kalau agregat, gelondongan, apalagi sudah ke pengadilan, kayak kasusnya Gayus ya, orang boleh aja ngomong kalau sudah terbuka dan diputus di pengadilan ya. Kurang lebih itu kriterianya. Kemudian bagaimana menentukan berapa sih proceed of crime, hasil kejahatan itu. Jadi PPATK kan Financial Intelligence Unit. Dia yang dia berikan itu adalah financial flow of transaction, aliran transaksi-transaksi yang terjadi. Itulah cuci uang di dalam upaya orang untuk mengubah bentuk, mentransfer, menjauhkan dirinya dari asetnya yang berasal dari tindak pidana. Jadi memang yang diberikan itu financial flow. Jadi bagaimana menentukan bahwa itu hasil kejahatan? Pertama, kita lihat pasal 2 undang-undang ini TPPU yang menyebutkan kan hasil tindak pidana adalah berasal dari tindak pidana ini. Dirinci. Pertama harus ada nexus ya, nexus antara perbuatan pidana dengan hasil kejahatan itu. Process of crime. Ini kembali sama dengan 39 KUHP. Yang dapat disita adalah hasil kejahatan. Jadi ada hubungan langsung nexus antara perbuatan pidana dengan aset itu. Itu yang pertama. Terus ukuran yang kedua, kalau menurut saya harus dilihat nilai akhirnya yang ada, bentuk akhir dari hasil kejahatan itu. Misalnya korupsi 1 miliar, beli rumah ataupun beli mobil, yang disita jangan uangnya yang dipakai membayar. Nanti orang yang menjual rumah jadi yang dapat bayar jadi rugi. Yang harus disita adalah rumah yang dibeli dengan uang 1 M tadi, karena bentuk akhir kejahatan itu. Jadi bagaimana menentukan nilai tadi? Pertama kalau menurut saya harus dilihat mana yang merupakan proceed of crime, hasil kejahatan langsung, seperti yang disebut di pasal 2 ya. Jadi ada hubungan, ada nexus tadi. Dan yang kedua harus dilihat final atau outstanding balance itu yang mana gitu. Outstanding balance yang mana? Karena kalau ngelihat laporan PPATK kan dia flow of transaction yang dilaporkan ya. Pindah-pindah seperti saya sebutkan tadi. 2M masuk pasar modal, pindah beli sun, beli obligasi, beli reksadana. Uangnya cuma 2M saja, proceed of crime 2M saja hasil kejahatan. Walaupun transaksi 3 kali 6M, padahal uangnya cuma 2M. Itulah sebenarnya proceed of crime. Nah, saya khawatir karena pendekatannya transaksi, mutasi atau pergerakan dana atau flow of transaction, jadi kemungkinan jumlahnya double counting bisa, apalagi setelah saya bicara sama analisnya, dia mungkin juga tercampur antara proceed of crime itu sendiri dengan transaksi di luar proceed of crime. Itu diakui itu. Diakui. Ya bukti yang paling nyata cukup banyak sebenarnya. Tadi Pak Arsul menyebut misalnya kasus Laborasi Turus, diomongin triliunan, tapi ternyata terakhir kita ngetes benar nggak uang triliunan itu pada aset recovery, pada waktu putusan pengadilan yang merampas asetnya, benar nggak? Jadi kalau dalam kasus ini kalau nanti misalnya diputus itu kurang lebih 340 sekian triliun, berarti benar nilainya. Tapi kalau enggak berarti tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari hasil kejahatan itu sendiri. Jadi memang harus hati-hati karena bisa menyesatkan orang banyak itu. Itu mengenai tidak wajib terlebih dahulu, saya kira Bu Yanti sudah jawab tadi. Kemudian tadi Pak Nurdin ya terkait dengan komite TPPU, memang benar Pak, rapatnya sekali setahun itu Pak. Dan setahu saya kebijakan, karena itu masalah koordinasi sebenarnya. Kalau misalnya ditemukan dalam analis PPATK ada indikasi pidana, tidak harus dibahas di komite. Bisa diputuskan sendiri untuk diteruskan kepada penyidik sesuai dengan kewenangan penyidik itu. Kalau pajak ya penyidiknya hanya DJP. Kalau kepabeanan penyelundupan hanya
Direktorat Jenderal Bea Cukai. Itu komite ya, yang level eselon 1 ya 6 bulan sekali Pak rapatnya. Apalagi level Pak Mahfud, minister itu hanya setahun sekali setahu saya. Jarang mereka lebih dari itu, jarang setahu saya. Kalau informal ya mungkin saja ada komunikasi di antara mereka itu. Kemudian yang ketiga ini Pak Tobas ya, Taufik Basyari. Bagaimana cara kerja PPATK? Jadi begini, cara kerja PPATK itu dia bisa bottom up, bisa top down ya. Dua-duanya bisa. Kalau dia bottom up tuh teridentifikasi transaksi dari bawah, penyedia jasa keuangan misalnya, masuk ke PPATK lalu kita nilai mana yang harus didalami atau tidak. Biasanya ukurannya untuk mendalami itu apakah jumlahnya besar, apakah menyangkut penyelenggaraan negara, apakah ada terkait dengan kasus yang sedang berjalan. Kalau ada itu salah satu kita akan dalami. Kemudian setelah didalami, katakanlah dibuat hasil analisis yang menunjukkan bagaimana profil kasusnya, bagaimana profil pelakunya, bagaimana hasil analisis dan kesimpulannya. Kalau ada indikasi pidana, PPATK kan meneruskan ke kepala instansi penyidik. Kalau polisi penyidiknya ya Kapolri, jaksa kita kasih Jaksa Agung. Jadi dikasih pimpinan-pimpinannya untuk penyidikan oleh penyidik yang ada di sana. Tidak semua LH itu menjadi katakanlah tadi jadi kasus pidana, tidak semua juga. Kalau tidak ada bukti-bukti permulaan ya bisa berhenti. Bisa juga kalau misalnya itu dianggap katakanlah normal wajar ya masuk kembali ke database ya. Bahkan kalau disebut transaksi mencurigakan itu nggak sampai 10% yang menjadi kasus ya, sedikit sekali. Karena bisa aja menyimpang dari profil itu karena mungkin terima warisan misalnya atau memang ada kegiatan ekstra lainnya ya, itu bisa terjadi. Apakah LH produk final ya? Jawabannya bukan produk final, dan LHP bukan alat bukti juga. Dia bukan alat bukti sama sekali. Karena dalam standar internasional dissemination ya, hasil bahasa Inggrisnya dissemination bukan alat bukti. Kita kalau bertukar dengan pihak luar negeri kita selalu sebut ini informasi yang diberikan bukan untuk diperoleh sebagai alat bukti di pengadilan. Kita nyatakan secara eksplisit. Dari luar kalau jawab pertanyaan kita disebut gitu, tidak untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. Karena informasi intelijen memang bukan alat bukti. BIN saja nggak bisa jelas kecuali ada penetapan pengadilan yang menyatakan itu alat bukti ya. PPATK sama, dia habitatnya masuk financial intelligence ya. Jadi bukan produk akhir, karena itu harus ditindaklanjuti oleh penyidik. Siapa yang menentukan ada pidana asal pidana? Ya tetap sih penyidik, si striker, bukan gelandang atau ini yang menentukan dulu, enggak. Jadi kalau berani ini pasti TPPU, itu tidak. Karena untuk menentukan TPPU itu harus dilakukan penyelidikan dulu, ada bukti permulaan dulu, ada pidana, ada pelakunya gitu. Jadi nggak bisa begitu saja. Kemudian data yang Kementerian Keuangan dari 100 ke APH ya. Ini cukup menarik. Yang diberikan ke penegak hukum tadi Pak Tua sebut ada 100 ya. Sebenarnya kalau PPATK sudah berani memberikan kepada penegak hukum, indikasi pidananya kuat sebenarnya. Dan ini harus dilakukan penyelidikan. Ini ada yang 100 ini tidak diberikan ke Kementerian Keuangan. Nah, harus dilakukan penyelidikan. Indikasi, saya tak sempat tanya, kenapa Anda kasih ke APH? Saya tanya analis PPATK. Kenapa enggak? Ini yang besar-besar Pak. Apa predikatnya? Korupsi ternyata. Gitu. Jadi itu yang dikasih terpisah ke APH tapi tidak diberikan kepada Menteri Keuangan. Lalu saya tanya lagi, yang kasih ke Menteri Keuangan yang di tangan Irian yang mana? Itu gratifikasi suap yang kecil-kecil ternyata. Itu. Jadi kalau langsung ke APH itu udah lebih ini, indikasi pidananya cukup kuat. Kalau enggak ya percuma dia analisnya kerja dengan ilmu yang ada dan database yang ada gitu. Kemudian data final ya yang jelas bukan ya.
Nah ini mana ditindaklanjuti apa tidak, ini saya memang menarik. Kenapa kok dari 2009 sampai 2023? Padahal sudah ada yang selesai. Berapa banyak yang harus ditindaklanjuti, harus dipilah-pilah, memang harus. Gayus itu zaman saya kasih ada 8 LH mana Gayus. Udah selesai, kena 28 tahun dia. Kenapa kok? Ah? 2009. Ya 28 tahun dia kena jual tuh. Ya kenapa kok masuk lagi dalam statistik ini? Kenapa kok periode laporan yang di-disclose ini 2009 sampai 2023. Kenapa nggak periode masa jabatan kepala PPATK yang sekarang? Kenapa PPATK yang pertama saya pun coverage-nya masih masuk di situ juga? Saya sendiri nggak bisa jawab, bisa Pak Iwan, kenapa kok begitu luas? Apakah ini karena diminta laporan agregat ini? Kita nggak tahu. Ya. Kemudian jadi harus dipilah mana yang sudah ditangani, mana yang sudah selesai, mana yang belum, tuh harus. Kalau enggak nanti nggak jelas. Karena sudah ada yang inkrah, sudah ada yang orang yang udah bebas, ada yang belum sama sekali, jadi berbeda-beda. Apa yang harus dilakukan DPR? Ya DPR kan ada fungsi-fungsi pengawasan ya, secara langsung ya, ataupun dengan cara-cara komunikasi yang lainnya ya. Saya kira harus ditagih itu, ditagih. Mana minta hasil akhir dari dan keuangan, mana dari sekian banyak udah diapain aja nih, irjennya ngapain, tindak pidana pajaknya dan cuci uang berapa, cukai kepabeanan cuci uang berapa. Kebetulan saya banyak menjadi ahli kasus pajak dan cuci uang, kepabeanan dan cuci uang yang ditangani oleh teman-teman pajak ini gitu, teman-teman bea cukai itu boleh ditagih. Kira-kira berapa yang udah selesai, lalu berapa aset recovery dari kasus itu, sehingga nggak apakah mendekati angka 349 atau jauh panggang dari api gitu. Jadi perlu dilihat. Saya udah ngomong juga sama orang PPATK, dia bilang kalau aset recovery tidak akan sebesar itu, tidak akan. Kita aset recovery dikritik oleh FATF sangat rendah. Ini yang fakta yang ada di Indonesia. Jadi kalau angka bombastis seperti ini, nanti kita tes terakhir, benar nggak pengadilan merampas sebesar itu sesuai LH? Tidak akan sebesar itu. Kemudian jadi apa yang dilakukan DPR? Kalau menurut saya DPR ya bisa banyak lakukan ya. Kemudian seberapa penting rekonsiliasi? Kalau menurut saya rekonsiliasi itu mutlak harus dilakukan sejak awal. Karena belum rekonsiliasi, belum dicocokkan data, udah dilempar keluar, bikin bingung orang. Mana yang benar? Masa sesama instansi pemerintah angkanya beda-beda? Katanya sumbernya sama. Harusnya komite itu kan bekerja kolegial, bukan individu sebenarnya. Rapat undanglah, kita cocokkan, oh angka segini loh, hasil kejahatan yang LH-nya, LHP sudah diserahkan ke keuangan. Inilah dirilis ke publik. Jadi nggak bertanya-tanya. Orang luar bertanya, jangan-jangan investor dari luar bertanya, oh ini Indonesia begini, gimana gue mau masuk katanya. Pajak begini, ntar gue bayar pajak belum tentu masuk ke negara. Jadi ada konsekuensi lain kesimpang siuran ini yang merugikan kalau menurut saya. Reputasi dari kementerian dan pemerintah terganggu kalau menurut saya. Terganggu dengan rame-rame seperti ini gitu. Kemudian apakah angkanya benar-benar sama apa tidak? Saya sendiri belum begitu yakin benar-benar sama antara dua ini. Sebelum ada rekonsiliasi saya tidak begitu yakin bahwa itu sudah benar-benar sama persis, walaupun sumbernya sama gitu. Kemudian Pak Arteria Dahlan, definisi cuci uang di sini tidak jelas, benar karena hanya bersifat by reference definisinya, merujuk pasal kriminalisasi. Ya kriminalisasi aja orang nggak ngerti, apalagi merujuk ke 3 pasal sekaligus itu. Nah, penjelasan yang jelas mengenai TPPU ada di Undang-Undang 15/2002 di penjelasan umum, yaitu perbuatan menyembunyikan, menyamar asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Di situ jelas 15/2000. Kalau di sini jelas, memang jelas tidak jelas itu definisinya itu sendiri ya, buat publik apalagi ya orang umum. Kemudian kalau tadi transaksi mencurigakan, siapa yang menilai profil pola transaksi? Itu bukan PPATK, itu penyedia jasa keuangan karena dia yang berinteraksi langsung. PPATK tidak pernah mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Yang identifikasi reporting parties, dia yang lapor,
PPATK olah, perdalam, kasih nilai tambah, baru hasilnya bisa hasil analisis atau pemeriksaan. Kemudian ada kriteria lagi transaksi keuangan mencurigakan itu sebenarnya ada 6 ukurannya. Satu di pasal 1 angka 5 ada 4 ya. Yang kedua ada di pasal 22 2 lagi. Jadi 6 ukuran transaksi mencurigakan ya, bukan 4 seperti pasal 1 angka 5. Ada di pasal 22 juga. Kalau ada punya undang-undang boleh dilihat ya. Misalnya menghindari pelaporan. Contohnya begini. Ada laporan transaksi tunai 500 juta kalau uang secara fisik tersentuh. Kemudian Pak Arsul misalnya dapat warisan 600 juta. Mau nyetor takut dilaporkan transaksi tunai, lalu dipecah. Pagi setor 300, siang 300. Memecah ini namanya structuring kalau sederhana. Kalau complicated namanya smarting. Ini memecah ini cara-cara gembong narkotik mentransaksikan uangnya. Dia suka memecah-mecah, ketengan gitu. Ya. Jadi kalau pemecah structuring dianggap mencurigakan, dan di Indonesia masih ringan, dianggap hanya dilaporkan saja sebagai transaksi mencurigakan. Kalau di negara kayak Amerika tuh udah lebih jauh dari itu. Kenapa dia memecah ini? Ada yang disembunyikan atau gimana gitu. Jadi kalau Pak Arsul dapat warisan, bilang aja, ini saya setor 600 warisan ya. Tapi jangan sering-sering Pak terima warisan ya. Ya. Sekali-sekali boleh itu. Ya. Kemudian transaksi dilakukan atau batal dilakukan. Saya ambil contoh nyata saja. Di Surabaya pernah ada seorang pejabat bawa duit 1 koper ya, datang ke Bank Jatim. Mau buka rekening kan? Sesuai dengan pasal 19 undang-undang disebut harus menyebutkan sumber dana. Begitu ditanya sumber dana, di formulir dia nggak mau isi, dia marah-marah. Nggak jadi buka rekening. Itu juga dilaporkan transaksi mencurigakan karena diduga kuat uang 1 koper itu hasil tidak pidana. Karena ditanya sumber dana sesuai dengan pasal 19 dia nggak mau jawab, malah dia marah-marah. Ini dilaporkan juga walaupun batal. Contohnya di Jakarta misalnya begini, ada orang buka rekening di bank asing ya, ditanya alamat perusahaan di mana, email mana, enggak sedikit nggak tahu. Saya tanya dulu, ini orang suruhan. Walaupun dia nggak jadi buka rekening akan dilaporkan. Ini kemungkinan akan menggunakan bank dalam transaksi-transaksi yang tidak benar. Kemudian transaksi di PPATK itu dasarnya apa? Ya PPATK kalau sedang menganalisis, sedang mendalami, dia minta kemana-mana. Semua yang diminta itu judulnya transaksi mencurigakan. Karena apa? Kalau bank melakukan sebagai transaksi mencurigakan sesuai dengan pasal 28, dia tidak tunduk pada ketentuan rahasia bank dan rahasia lainnya. Dan sesuai dengan pasal 29, dia tidak dapat dituntut pidana dan perdata. Jadi dia bebas melaporkan. Ada safe harbor clause namanya di pasal 29. Dan tidak tunduk pada ketentuan rahasia bank diatur di pasal 28. Pengacara juga begitu, advokat, notaris, PPAT kalau dia melaporkan tidak tunduk pada ketentuan kerahasiaan jabatannya dan tidak dapat dituntut pidana dan perdata. Kemudian mengenai pasal 2 hasil tindak pidana itu kita hanya memerinci 25 contoh saja yang prioritas. 26 kan kita buka keranjang sampah. Pidana yang ada ataupun akan ada bisa melahirkan cuci uang kalau ancamannya minimal 4 tahun. 4 tahun. Lalu kalau ditanya kenapa transaksi tunai tadi 500 batasannya, ya ini memang relatif ya. Tapi saya boleh sampaikan bahwa transaksi tunai itu tidak wajib di dalam standar internasional. Yang wajib cuma 1 laporan tuh, LTKM aja yang wajib. Yang tunai, yang IFT, yang cross border itu dalam konvensi internasional tidak diwajibkan. Hanya yang diwajib 1 saja, laporan transaksi keuangan mencurigakan. Yang lain itu suplemen untuk memperkaya, melengkapi saja. Jadi mau 500, mau ini ya itu tergantung kebijakan masing-masing negara. Kemudian kalau bukan hasil tindak pidana, ya udah pasti tidak akan terkena undang-undang ini. Karena undang-undang TPPU hanya mengajar yang haram-haram saja, Pak. Kalau duitnya halal tidak pernah kita kejar, karena memang sah. Kalau subhat, wah ini kalau pengacara banyak subhatnya mungkin. Gimana? Oh, judi online. Jadi kalau jelas ini hasil kejahatan, nanti pidana asalnya dibuktikan oleh si terdakwa, oke lah bisa dikejar dengan ini. Tapi kalau memang sumbernya itu sah, cuci uang tidak mengejar yang sah, yang bersih-bersih tidak. Dia mengejar yang ya, illegal, yang haram-haram tadi itu. Karena definisinya kan begitu. Ya.
Gimana? Berapa? Rp0, Pak. Tadi kasus Surabaya kan, bawa duit 1 koper, mau setor, ditanya sumber dana nggak jadi, marah dia. Dilaporkan, berapa transaksinya? Rp0. Jadi nggak jadi pun transaksi, batal pun, 0 akan dilaporkan. Kalau diduga yang mau disetor itu berasal dari tindak pidana. Jadi kalau orang bilang transaksi yang mencurigakan itu ukurannya 500 juta, keliru. Batasannya Rp0. Pak Dokter, interupsi sedikit Pak Ketua. Ya, silakan. Itu kan tadi dikatakan kalau tidak harta kekayaannya legal itu kan nggak masalah. Tidak ada masalah ya? Betul. Ya. Tadi Bu Dokter Yanti juga mengatakan ya harus ikut. Masalahnya begini, banyak sekali orang yang melapor ke kita, Bu Dokter Yanti, mereka itu kena, kemudian diperiksa di penyidik, kemudian masuk ke jaksa, ribut lagi di pengadilan. Untuk mengatakan saya ini harta kekayaannya sah. Dan uang mereka tuh habis untuk beracara di situ. Nah ini mungkin kita harus mencarikan jalan keluar. Tatkala misalnya bisa dikonfirmasikan awal. Jangan sampai di penyidik udah dia konfirmasi, lompat lagi di JPU 2 kali lagi, di sidang lagi. Nanti dibuktikan emang itu bukan hasil TPPU. Kan kasihan, ini saya hanya melihat ini uang mereka udah habis untuk membuktikan mereka tidak bersalah. Ya harusnya sejak awal kalau tidak ada bukti-bukti permulaan ya yang cukup, harusnya dia tidak lakukan penyidikan ya. Masalahnya di Indonesia ini oknum tuh cukup banyak masalahnya. Jadi bisa-bisa saja peluang seperti itu terjadi ya. Memang dia kesempatan membuktikannya ada di pengadilan ya. Waktu yang cukup lama untuk menunggu ke pengadilan. Mungkin dia sudah bisa ditahan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian mengenai profesi yang melapor ya, memang diatur di pasal 17 dan PP nomor 43 tahun 2015 ya. Profesi akuntan, notaris, PPAT, konsultan keuangan ya. Jadi bukan hanya advokat saja, yang lain juga menyampaikan laporan juga. Ini Pak Arsul ikut buat PP 43 2015 itu. Dia masih pengacara dulu. Sebagai reporting party itu dia termasuk yang mendukung ya. Saya ikut waktu itu kan diwawancari oleh yang dari Amerika juga kan ya, dari tim itu. Iya. Kemudian jadi kembali yang jelas produk PPATK itu bukan alat bukti, itu yang harus yang nyari alat bukti itu adalah penyidik. Yang menentukan ada pidana apa enggak juga penyidik. Karena kewenangan penyidiklah yang setelah mau penyelidikan jelaslah ada pidana, jelaslah pelakunya gitu. Jadi PPATK pun seharusnya tidak boleh menyatakan ini pidana. Dia harus mengindikasikan saja. Ini loh informasi. Memberikan umpan tadi, umpannya mau bagus, mau umpan asis silahkan ya. Tapi tidak berwenang, nggak sesuai dengan tugasnya gitu. Kalau menyatakan langsung itu pidana. Saya kira mudah-mudahan sudah terjawab semuanya. Tapi kalau belum terjawab atau belum, silakan. Ya. Wah, izin Ketua. Pertanyaan bodoh Ketua. Boleh Ketua? Boleh untuk kamu. Ini agak-agak pertanyaan mungkin agak bodoh mungkin Pak Yunus. Pak, itu kalau seumpama nih kita mendapatkan rezeki dari makelar lah. Jadi maklar ya gitu ya. Ya, tapi kan contohnya nih kita mempertemukan orang apalah pokoknya Pak. Tapi selama itu menjadi rezeki halal gitu kan. Ya. Bukan Markus seumpama Pak. Ya kan? Ya, kalau Markus itu kan tanda tanya mungkin kan. Tapi kalau kayak contohnya kayak tanah, jual beli rumah ataupun mungkin mempertemukan orang soal tambang, nikel atau batu bara. Itu gimana Pak? Boleh, Pi. Oh itu boleh sekali. Jadi begini, kan
Ya, betul Pak. Saya sering Pak. Saya sering. Di pasal 2 diatur Pak, pidana apa saja yang melahirkan hasil tindak pidana kalau disembunyikan disamarkan jadi TPPU. Kalau jadi maklar zaman Belanda udah dikenal profesi maklar itu. Udah ada dari dulu di KUHD diatur itu. Boleh menerima manfaat income, boleh saya. Apalagi dilakukan secara transparan ya, terbuka ya silakan saja. Jadi boleh saja Pak. Kita mengejar yang haram-haram saja. Kalau halal tidak dipermasalahkan. Hanya kadang-kadang kita ketakutan juga, Bos. Anggota DPR jangan jadi maklar. Cukup ya. Boleh. Sudah 5 menit lagi. Pak Ketua sedikit. Tambah 5 menit lagi. Arteria silakan. Ya itu yang masih belum dijawab Pak Dokter itu yang masalah LHA itu. Ya. Di LHA dikatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik, terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh misalnya tadi Pak Tobas misalnya kan, diduga bersumber dari hasil tindak pidana bla 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 bla. Boleh nggak begitu? Kemudian dikatakan lagi Pak, berdasarkan hasil penelusuran transaksi ditemukan cukup banyak transaksi mencurigakan dan transaksi pencurigaan tersebut merupakan hasil dari kejahatan apa? Sebenarnya dia pun juga belum nggak melakukan penyidikan terhadap itu. Kok tiba-tiba kesimpulan demikian, boleh nggak itu, Pak? Jadi hasil analisis itu strukturnya pertama gimana kasus posisi, gimana profil pejabat atau nasabah itu, kemudian bagaimana hasil analisis dan indikasi. Kesimpulan itu indikasi dugaan terjadinya tindak pidana. Jadi PPATK sebenarnya tidak menentukan bahwa itu merupakan hasil dari tindak pidana apa ya. Berarti dia udah bisa menentukan ya. Padahal untuk menentukan ada pidana apa tidak kan perlu proses itu. Dalam proses penyelidikan kan dicari bukti permulaan. Kalau pajak itu bukper namanya. Udah ada 2 bukti yang sah dari tiap unsur. Kemudian ada pidana, ada pelakunya, boleh naik penyidikan. Tapi kalau dari analisis saja, analisis itu di belakang meja Pak. Pakai ini komputer, pakai database itu. Jadi saya pikir di samping terlalu cepat sepihak dan bukan kewenangannya. Kalau saya tetap berpendapat tetap penyidiklah yang bisa menentukan ini pidana apa bukan gitu. Ya, kalau bukan penyidik nggak cukup. Even Menko saja nggak bisa bilang ini pasti korupsi, tidak. Karena untuk menyatakan case by case itu pidana apa bukan, tadi bukti permulaan diperlukan. KUHAP ngomong begitu, putusan MK juga ngomong begitu. Itu aja, terima kasih. Bu Dr. Yanti mau menambahkan yang tadi definisi. Mungkin untuk menambahkan juga, jadi begini, berkaitan dengan LHA. Jadi untuk TPPU dan LHA, TPPU itu kalau ada TPPU bisa jadi itu awalnya dari LHA seperti sekarang ini disebutkan, kemudian nanti kita dalami LHA-nya tapi diam-diam masukkan ke penyidikan. Nah, nanti penyidik yang menentukan, kemudian penyidik mendalami termasuk tindak pidana asalnya. Atau yang kedua, penyidik sedang menyidik tindak pidana asal. Sudah ada peristiwanya, sudah ada orangnya dan sebagainya, penyidik minta kepada PPATK. Jadi sudah penyidik minta itu berdasarkan atau bahkan ke bank langsung juga boleh penyidik. Tetapi sudah ada bahwa sedang menyidik yang bersangkutan itu sudah punya bukti bahwa dia melakukan 372, 378 misalnya begini. Kemudian karena ke PPATK itu kan bukan mencari kejahatan asalnya justru penyidik sudah tahu. Hanya mencari setelah terjadinya kejahatan asal, uangnya kemana, itu yang ditanyakan kepada PPATK. Jadi bukan tanya kepada PPATK atau kepada bank untuk nanti mendapatkan kejahatan asalnya, bukan. Jadi kebalik, jadi dia sudah melihat kejahatan asalnya, punya bukti-bukti, menggelapkan dan sebagainya, sudah ada bukti-buktinya, justru nanyanya juga yang paling penting kepada PPATK itu adalah setelah terjadinya kejahatan asal itu kan ada tempus delictinya, aliran dananya kemana saja. Itu yang paling penting kalau penyidik yang bertanya kepada PPATK atau kepada penyedia jasa keuangan. Selain biasanya pada umumnya adalah bank. Seperti itu. Itu jadi nggak ada ujuk-ujuk nanya kepada penyidik yang nanya kepada PPATK, tapi dia tidak punya ini uang apa, tidak bisa dan tidak akan dijawab.
Tapi perlu juga saya sampaikan di sini Bapak Ketua, ada juga keluhan-keluhan dari penyidik yang ketika minta sudah ada kejahatan asalnya, kemudian sudah lengkap lah ini, kemudian meminta rekening koran atau LHA-nya, itu lama sekali, minimal 2 bulan dan ada sampai 6 bulan. Nah ini minimal yang saya terlibat. Mungkin Pak Yunus nggak tahu, tapi kalau saya terlibat saya bilang sudah minta belum? Sudah Bu, sudah minimal 2 bulan, kalau enggak 6 bulan juga belum dapat. Jadi pertanyaannya bagi masyarakat PPATK ini bagaimana? Dia menyampaikan segitu banyak, ternyata ya tidak jelas, tapi yang jelas tidak mungkin segitu banyak berkaitan dengan logikanya, tidak mungkin yang 349 itu sudah diselesaikan itu tidak mungkin disampaikan sebagai LHA. Kalau sudah disampaikan berarti itu LHA. Berarti kita minta jawaban dari 349 itu harus tuntas. Karena itu di dalam LHA. Itu. Jadi itu yang ditanyakan kepada PPATK. Tetapi di satu sisi penyidik juga mengeluh kalau minta kepada PPATK itu lama. Jadi mungkin bukan zamannya Pak Yunus Husain, nanti takut marah ya. jadi itu masih ada keluhan seperti itu. Itu mungkin bisa duduk bersama antara penyidik dan PPATK. Apa sih sebabnya yang di sini merasa kok tidak jalan-jalan? Yang sedang menjalankan penyidik kok lama kalau diminta? Demikian. Terima kasih. Saya mau tanya sedikit. Pak Yunus sedikit, nanti Ya, barangkali silakan, Pak bisa Jamil. beliau jawab langsung. Dalam prakteknya ketika Pak Yunus menjabat kepala PPATK, tipping off ini sering bocor nggak? Ini dua hal yang Begini, kenapa saya tanya begitu? Karena penjelasan PPATK kepada kami waktu itu soal transaksi yang 189 triliun itu, ya, yang kemudian kan ada 2 transaksi itu. Jadi menurut Kepala PPATK waktu itu ketika mereka melacak yang laporan kedua dari perbankan, nasabah ini tahu, sehingga kemudian orang yang dilacak ini tahu, sehingga dia menukar identitas. Nah itu makanya saya tanya seberapa besar aman sebenarnya tipping off itu dan bagaimana prakteknya? Jadi ada 2 hal yang berbeda. Pertama rahasia jabatan pasal 11, yang pasal 12 itu tipping off, anti pembocoran ya. Pembocoran apa? Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau yang sudah dilaporkan ke PPATK ya. Setahu saya sih sangat jarang sekali setahu saya. Yang justru yang terjadi pada waktu saya itu misalnya kita laporkan ke penegak hukum, LHA itu dipakai make money itu ya, didatengin, diminta duit, itu terjadi. Saya lapor Pak Kapolri, misalnya Pak Tanto, Pak ini kok bisa begini Pak? Wah. Saya lapor Pak Ruki KPK, kenapa? Itu terjadi. Tapi kalau bocor seperti itu, saya nggak tahu. Tapi setahu zaman saya itu saya nggak pernah dengar gitu. Tapi yang saya sering dengar juga dari teman-teman sebagian pengacara itu, ya itu laporan kita yang dimanfaatkan itu. Oleh oknum ya, itu memang ada Pak. Seperti mungkin Pak Arteria pernah sebut waktu sidang yang lalu DPR, memang itu ada. Saya sendiri mengalami sehingga saya langsung turun tangan itu, karena memang mereka dimintain sesuatu itu memang ada. Nah itu termasuk yang harus diperbaiki. Ada sedikit saya ingin tambahkan, dalam setiap LHA atau LHP ada formulir feedback di bagian akhir. Jadi instansi penyidik harus jawab LHA itu diapain gitu, apakah diselidiki, apakah mereka klarifikasi, ataukah mereka hentikan. Ini nggak sampai 60% menjawab feedback ini dikembalikan. Nah, ini salah satu ukuran apakah mereka tindak lanjut apa enggak. Ada nggak feedback disampaikan oleh para penyidik, terutama pimpinan instansi penyidik. Itu saja. Masih. Pak, sedikit Pak. Kalau Banyak juga nggak apa-apa. ini saya minta berdasarkan pengalaman. Kalau LHA tersebut, tadi kan nggak mungkin bocor ya. LHA tersebut tiba-tiba berada di penguasaan pelapor dan dihadirkan ke persidangan.
Itu yang kira-kira yang bocorkan siapa, Pak? Jadi ya bisa saja untuk kasus Indonesia bisa saja ya. Seperti itu ya harus kita cari. Karena dulu saya ingat saya ketemu Pak Kapolri. Itu Pak Yunus, ya kita harus hati-hati. Ini dinding-dinding punya kuping semua gitu, sampai ngomong begitu. Jadi kalau ditanya bocor dari mana, banyak kemungkinan, banyak sekali gitu. Saya nggak tahu persis, tapi terjadi. Karena saya dengar langsung omongan seperti tadi, dan saya juga pernah mengalami laporan hasil-hasil dimanfaatkan, kita pernah. Ya. Saya melihat kasihan PPATK-nya itu, Pak. Ya, bahkan ada pengacara yang bilang, wah PPATK ini ngasih umpan yang apa, lezat semua katanya. Gitu. Ada yang sampai ngomong seperti itu gitu. Ya. Terima kasih. Baik, kita sudah banyak sekali pengkayaan dari Pak Yunus Hussein dan Ibu Yenti Girnasih. Dan insya Allah ini nanti akan kita bawa ke dalam rapat kerja kita bersama mitra yang akan datang. Saya rasa cukup rapat hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.